Heyo semua, di video kali ini kita akan menceritakan alur cerita Idle Player Return as Agat. Alur cerita dibuka di mana sebuah kota bernama Kota Lihai. Kerajaan naga muncul sebuah gerbang di mana para monster bermunculan tak terhingga jumlahnya. Mengubah jalanan mereka dari dunia lain ke dunia nyata menyebabkan umat manusia menghadapi bencana terbesar yang pernah ada. Namun tiba-tiba tanda misterius pun muncul di punggung tangan setiap umat manusia. Dan dengan adanya tanda tersebut umat manusia membangkitkan berbagai macam kelas petarung yang unik. Sejak saat itu pula, era pergantian pekerjaan menjadi hunter dimulai untuk para manusia yang terpilih. Namun di antara banyaknya orang yang terpilih, terdapat 3 orang dengan kelas peringkat mitik. Yang pertama dari Amerika yang bernama Ghostblade Alphat. Kemudian yang kedua dari Rusia yaitu Hell Dragon Rider. Dan yang ketiga adalah negara es Raja Penyihir es Kanuan Sixian. Karena kelas peringkat mitik jauh mengungguli dari peringkat yang lain, maka itu menyebabkan Amerika, Rusia, dan negara es mengungguli semua negara lain dalam tingkat kekuatan dan kemajuan dalam menaklukkan negara lain. Kemudian 100 tahun yang lalu muncul seorang anak ajaib seperti mereka pernah muncul di kerajaan naga juga yaitu seorang ahli top dari kerajaan naga yang bernama Asura. Hanya dalam 10 tahun, dia pun menciptakan rekor tertinggi yang pernah ditemukan di China dan menjadi yang pertama berhasil melewati dunia ke-70. Namun saat gelombang monster peringkat ke-9 terkuat menyerbu bumi, Asura yang telah berganti kelas sebanyak 8 kali, dia mengorbankan dirinya sendiri untuk bertahan yang akhirnya mati ketika bertahan melawan keretakan. Kemudian alur cerita pun berlanjut ke hari peringatan 100 tahun kematian Asura sebagai pahlawan. Di mana semua pemburu top kerajaan naga datang untuk menghadiri upacara tersebut. Bersamaan dengan itu, pembawa berita menyatakan bahwa statistik tahun sekarang lebih banyak 11,3% ketimbang tahun lalu, player yang sudah mengalami kebangkitan dan menjadi rekor tertinggi sejak dunia lain pertama kali turun ke bumi. Dari keseluruhan hunter saat ini, 10% Awakener terdiri dari core hunter yang telah lebih jauh melampaui jumlah Awakener yang telah dibangkitkan selama tahun kelahiran Asura. Kemudian cerita pun berlanjut di mana terdapat seorang pemuda yang menjadi wadah Asura yang sedang berbaring sendiri. Tiba-tiba ia pun mendapatkan notifikasi sistem, bahwa gerbang ke dunia lain pun akan segera dibuka dan menganjurkan untuk para hunter untuk bersiap. Pemuda itu pun kaget dan terbangun dan mengatakan, bukannya aku sudah mati. Di mana sebenarnya aku? Kepalaku sakit sekali. Tiba-tiba di kepala Asura mengalami pusing yang amat membuat dia merasa sakit dan mengingat memori dari ingatan tubuh pemuda yang bernama Zamue menjadi wadah kebangkitan Asura. Ia pun tidak pernah berpikir bahwa ia akan berinkarnasi di dalam tubuh seseorang yang namanya sama persis dengannya dalam 100 tahun kemudian yang memiliki status sebelumnya sebagai penjinak monster. Asura bergumam, penjinak monster, tidak heran, kelas penjinak monster utamanya mengandalkan monster peliharaan mereka untuk bertarung. Selain meningkatkan level mereka sendiri, atribut pertempuran monster peliharaan pun juga tidak bisa diabaikan. Sehingga untuk memelihara monster yang kuat, seorang penjinak harus setidaknya sekaya setingkat negara. Dan bagi orang yang miskin, kebangkitan sebagai penjinak monster akan menjadi beban. Maka dari itu, Zamue muda yang tidak berguna gagal dalam hidup dan mencoba bunuh diri. Namun, berlawanan dari itu, Asura pernah menjadi Awakener terkuat di seluruh kerajaan naga. Maka dari itu, Asura pun berkata, Asura, karena aku telah mengambil alih tubuhmu dan telah dihidupkan sekali lagi, aku akan memikul semua tanggung jawab dan penyesalanmu, dan menaklukkan dunia lain di mana yang lemah berada di bawah belas kasihan yang kuat. Anggap saja itu sebagai cara bagiku untuk berterima kasih karena telah diizinkan untuk memakai tubuh Sang Yue. Kemudian, notifikasi gerbang utama ke dunia lain pun akan segera terbuka. Para hunter diharapkan dapat bersiap. Setelah gerbang terbuka, Asura pun memasuki gerbang tersebut. Ketika di dalam gerbang tersebut, Asura pun tiba-tiba mendapatkan notifikasi dari sistem di mana sistem memberi salam pemburu terhormat Asura. Sistem pun telah mendeteksi bahwa Anda telah offline selama 36.552 hari. Di situ Asura pun banyak mendapatkan notifikasi sistem yang menunjukkan informasi dan hadiah yang Asura peroleh. Dan salah satunya adalah karena Asura menjadi yang pertama mengalahkan gelombang monster ke-9 dan mencapai Mythic Rank. Asura pun mendapatkan hadiah Mythic Rank keputusan Divine tertinggi. Sistem pun memberitahu bahwa keputusan Divine tertinggi akan diaktifkan secara otomatis selama telah mendapatkan buff.
Pemanen peningkatan kemampuan mendengar 10.000 kali lipat di dunia lain saat online dan offline. Efek ini saat ini sedang diterapkan. Dan yang lebih gilanya, Asura memperoleh tambahan hadiah Ability Power sebanyak 2.210 triliun. Ability Power ini dapat digunakan salah satunya untuk peningkatan perlengkapan yang digunakan player. Kemudian notifikasi pun kembali muncul yang dimana memberitahu bahwa Asura dapat mengatur ulang kelas yang didapat dengan memilih satu dari 7 kelas Mythic Rank. Asura pun berkata, aku terbangun sebagai warrior kelas epic 100 tahun yang lalu. Tapi kelas inti terkuat di dunia lain selama waktu itu adalah monster Tamer. Satu-satunya masalah dengan pekerjaan ini adalah jumlah kekuatan kemampuan yang sangat besar yang dibutuhkan bagi mereka untuk menaikkan level dirinya sendiri dan monster peliharaan mereka menyebabkan pertumbuhan ini menjadi sangat sulit. Namun karena aku telah berinkarnasi dan bahkan memiliki kekuatan kemampuan hadiah dari sistem selama aku offline selama 100 tahun, maka pilihanku adalah sebagai kelas Necromancer. Di mana kelas ini adalah kelas lanjutan dari kelas Timer atau penjinak monster. Dan Asura pun mendapatkan 100 bintang awalan dari kelas Mythic Rank. Kecerdasan hewan peliharaan penjinak monster biasanya diperoleh melalui hadiah misi langka dan mustahil untuk meningkatkan karakter mereka. Aku tidak menyangka seorang Necromancer tidak hanya dapat mengembangkan hewan peliharaannya, tetapi juga dapat memanen monster lain dan menjadikannya hewan peliharaan. Dalam kehidupanku sebelumnya, aku mengandalkan kelas peringkat epik untuk membersihkan 70 dunia hanya dalam waktu 10 tahun dan menjadi peringkat teratas di Cina. Karena aku memulai dengan kelas peringkat mythical dalam hidup kali ini, aku harus benar-benar membersihkan setiap dunia yang tersisa dan menjadi yang terkuat tidak hanya di Cina, tetapi di seluruh dunia. Kemudian Zhang Wei pun memasuki dunia pertama yang bernama Sumber Mimpi Buruk. Sistem pun memberitahukan bahwa zona aman yang diberikan telah dicocokkan oleh sistem sesuai dengan lokasi loginnya, yaitu Desa Kiamat. Harap diperhatikan, pertempuran dilarang di zona aman. Apakah Anda akan menggunakan identitas Asura? Jika tidak, harap konfirmasi identitas baru Anda. Zhang Wei pun merespon sistem bahwa ia akan menggunakan identitas Zero. Dalam hidup ini, aku ditakdirkan untuk melampaui keberadaan Asura dan satu-satunya hal yang melampaui segalanya adalah Zero. Setelah Zhang Wei menginjakkan kaki di desa, dia dihadapkan pada kerumunan hunter yang merasa kebingungan. Seorang hunter pun berkata, apakah ini dunia lain? Rasanya persis sama dengan dunia nyata. Ini sangat menarik. Kemudian hunter lainnya berkata, bukankah dunia lain seharusnya dipenuhi monster? Di mana monsternya? Seorang hunter pun menjawab, bro, ini zona aman. Monsternya ada di luar. Tiba-tiba papan pengumuman pun muncul. Misi dunia ke-1 telah dirilis. Anda dapat melihatnya di panel misi. Sontak para hunter pun merespon pengumuman tersebut dan berkata, apakah misinya dimulai begitu saja? Hei, ada yang mau bergabung bersamaku? Zhang Yue pun melihat panel misi. Sumber Mimpi Buruk. Ketika kegelapan menyelimuti bumi, monster-monster yang tertidur di bawah akan terbangun dan dunia pada akhirnya akan mengalami bencana. Sebagai satu-satunya yang selamat, kau harus mematahkan pola kiamat, menerobos berbagai bencana, dan menghancurkan kegelapan. Kemudian Zhang Yue pun berkata, sepertinya tata letak normal dunia bawah tidak banyak berubah. Aku akan membeli beberapa perlengkapan terlebih dahulu sebelum menjalankan misi. Zhang Yue pun mendatangi sebuah toko perlengkapan dan dia pun berkata, toko peralatan sistem juga sama seperti sebelumnya dan hanya dapat menyediakan beberapa barang mentah dasar. Bahkan peralatan terbaik yang mereka miliki hanyalah 1 bintang. Namun tiba pemilik toko menawarkan perlengkapan yang memiliki status lebih tinggi, namun harganya sedikit lebih mahal. Tanpa ragu, Zhang Yue langsung mengeluarkan 1 kantung berisi 100 koin untuk membeli tongkat sihir bintang 1. Sontak, kejadian itu membuat para hunter di sekitar Zhang Yue kaget. Saudaraku, kata salah seorang hunter, hadiah pertama hunter pemula hanya 100 koin dan kau menghabiskan semuanya. Hunter lain menimpali, ya, tongkat sihir bintang 1 juga tidak akan menambah banyak kekuatan serangan. Daripada membeli senjata bintang 1, lebih baik membeli 1 set lengkap perlengkapan bertahan dan yang kau beli itu sama sekali tidak berharga. Zhang Wei hanya merespon singkat sambil berlalu. Terima kasih sarannya. Seorang hunter wanita kemudian berkata, meskipun hanya senjata dengan jumlah bintang yang lebih banyak yang dapat disempurnakan, bukankah dalam kasus senjata bintang 1 kekuatan serangannya tetap akan meningkat? Seorang hunter pria menjelaskan,
untuk melakukan pemurnian senjata dibutuhkan ability power dan ability power itu hanya bisa diperoleh melalui misi dengan membunuh monster yang memiliki tingkat drop rate rendah. Bahkan tidak cukup ability power yang berharga untuk naik level. Jadi siapa yang mau menggunakannya untuk meningkatkan staf sihir bintang 1? Mereka pasti mati otak kalau melakukannya. Dia melanjutkan dengan nada mengejek. Lihat dia menghabiskan setiap sen dan tidak memiliki sedikit pun kekuatan bertahan. Anak itu pasti akan menderita nantinya. Haha, hunter lain menambahkan, aku juga tidak tahu dari mana asal bajingan itu. Dia benar-benar bodoh tanpa pengalaman sama sekali. Bagi pemburu pemula yang normal memang tidak ada gunanya menghabiskan semua uang mereka untuk peralatan bintang 1. Tapi yang kumiliki saat ini adalah ability power yang cukup banyak. Zhang Wei kemudian menempat tongkat sihirnya ke tingkatan yang lebih tinggi. Jendela sistem pun muncul. Saat Anda menghabiskan 1 poin ability power untuk menyempurnakan, Anda memiliki peluang 10% untuk meningkatkan atribut hijau Anda. Semakin tinggi atributnya, semakin besar biaya penyempurnaan, dan semakin rendah peluang keberhasilannya. Setelah 132 kali percobaan penyempurnaan dengan total 985 ability power points dihabiskan, Zhang Yue akhirnya berhasil menempat tongkatnya ke tingkatan tertinggi. Selamat telah mendapatkan atribut emas, Scorching Pioneer Magic Staff. Zhang Wei berkata, akhirnya persiapan selesai. Selanjutnya saatnya menampilkan pertunjukan yang bagus. Alur cerita pun berlanjut dari dunia tingkat pertama yang bernama Sumber Mimpi Buruk. Di dunia ini, para hunter yang baru bangkit pertama kali melawan monster dan menaikkan level mereka. Terlihat sekelompok hunter baru sedang berusaha mengalahkan seekor monster serigala. Namun, mereka sangat kewalahan. Apakah ini monster yang paling lemah? Darahnya terlalu banyak, kita bahkan tidak bisa melukainya, keluh salah seorang hunter. Tapi jika kita yang terkena serangan, kita bisa langsung mati. Tiba-tiba Zhang Wei melepaskan serangan bola api yang cukup kuat mengenai monster serigala dan langsung membunuhnya dalam sekali serangan. Notifikasi sistem pun muncul. Anda telah membunuh Mutated Giant RV1, Experience Point plus 2, Malus Energy plus 10.000. Anda telah memperoleh buff N Malus Energy 10.000 kali lipat. Kelompok hunter itu kaget dan melihat Zhang Yue yang baru datang. Wow, damagenya kelewatan. Seru salah satu dari mereka memperhatikan Zhang Yue. Lihat setnya berwarna emas. Jangan-jangan dia sepuh. Mustahil. Memangnya ada orang di stage awal dengan sumber daya berlimpah untuk bisa menyempurnakan tongkat pemula dengan kemampuan baru. Meskipun begitu, kesepuhannya tidak diragukan lagi. Di saat itu pula, Zhang Wei berpikir poin XP dari monster level 1 sangat sedikit. Untuk memaksimalkan perolehan XP, aku harus membunuh monster yang levelnya berada di atasku. Sedangkan di tempat ini hanya ada Mutated Giant Rat level rendah. Zhang Wei melanjutkan dalam hati. Di alam First World ini terdapat beberapa tingkatan level yang lebih tinggi dan yang paling kuat hanyalah bos di First World bernama Rampaging Bog King. Saat ini pilihan terbaik bagiku adalah monster level 3 atau lebih yang ada di pabrik terbengkalai. Saat Zhang Wei berjalan menuju pabrik terbengkalai, tiba-tiba ia dihadang oleh sekelompok hunter yang sebelumnya ia temui. Hey bro, bagaimana kalau kita membentuk tim? Sapa salah satu hunter, kami punya healer, tank, dan DPS. Mereka menawarkan Zhang Wei untuk masuk ke tim mereka dengan berbagai cara. Bahkan hunter wanita di kelompok itu mengeluarkan godaannya. Namun, Zhang Wei dengan tegas menolak ajakan mereka. Tidak, aku tidak butuh tim, jawabnya singkat. Menunjukkan tekanan kekuatan yang kuat pada mereka. Zhang Wei pun pergi begitu saja meninggalkan kelompok hunter tersebut. Dari sudut pandang hunter yang ditemui Zhang Yue, mereka merasakan tekanan kekuatan yang amat mengintimidasi. Hei, apakah kalian juga merasakan aura orang itu? Tanya salah seorang hunter. Aura orang itu jauh lebih menakutkan daripada para monster. Tunggu, lihatlah. Dia menuju ke arah pabrik terlantar. Kudengar monster yang ada di sana levelnya sangat berbahaya. Apa jangan-jangan dia mau mengalahkan monster yang ada di sana sendirian? Sepuh memang begitu. Mereka memang punya cara tersendiri. Kemudian alur cerita berlanjut di mana Zhang Wei sedang melakukan pembunuhan monster sendirian dengan kemampuan yang ia miliki. Semua monster terbantai dengan cukup mudah. Notifikasi sistem pun muncul. Selamat karena telah naik level. Health plus 30 mana plus 12 free skill point plus 6.
Zhang Wei merasa puas dengan XP yang dia dapatkan sehingga dapat dengan cepat menaikkan levelnya. Ia pun melanjutkan membunuh dan memburu para monster di area tersebut. Tiba-tiba Zhang Wei mendapatkan notifikasi di mana ia diberitahu bahwa telah membuka skill slot pertama dan menerima hadiah skill awal Fireball Spell. Aku tidak menduga kelas legendari akan mendapatkan bonus peningkatan N kali lebih tinggi daripada pengguna kelas biasa, gumam Zhang Wei. Dan setelah naik level selama 3 kali, atribut yang bisa disebarkan secara bebas mencapai 18 poin. Bestamer dan Mage memiliki jalur pertumbuhan awal yang mirip. Maka dari itu, penting untuk memastikan waktu casting yang lebih cepat, output stabil, dan meningkatkan agility. Untuk skill awal dengan kemampuan supranatural yang terbatas, mereka biasanya tidak menghabiskan poin di skill ini. Sayangnya di kehidupanku ini yang paling ku tidak miliki adalah energi. Zhang Yue pun menggunakan poinnya untuk meningkatkan kemampuan skill fireball-nya sampai ke tingkat maksimal agar di skill awalannya dapat meningkatkan damage sebesar 140%. Kalau begini terus, setelah menyelesaikan 2 misi di First World, mencapai level 8 sepertinya memungkinkan dan kalahkan bosnya untuk dapat bisa memasuki Second World, pikirnya. Tunggu, ada orang di dalam. Setelah Zhang Yue membuka gerbang masuk, ternyata terdapat seorang NPC yang sedang sekarat bernama Kal. Kal adalah seorang NPC yang dapat memberikan misi Dungeon. Kal pun berkata kepada Zhang Wei bahwa istri dan anaknya dibunuh oleh monster. Petualang, apa kau bisa membantuku membunuh kalajengking menjijikkan itu? Di depan Zhang Yue pun muncul notifikasi misi untuk membunuh kalajengking. Ia pun berkata dalam hati, perlengkapan yang diperoleh dari misi NPC biasanya lebih bagus dari drop monster. Karena aku saat ini cuma punya staff. Misi ini hadiahnya sepadan. Akan aku ambil. Tiba-tiba Zhang Wei merasakan pergerakan yang membuatnya cukup terkejut. Ia dihadapkan pada sekawanan kalajengking yang bermunculan. Kalajengking itu berada di tingkatan level 5. Bersamaan dengan itu, monster kalajengking menyerang. Zhang Yue pun ikut menyerang secara langsung, mengeluarkan skill Ultra Fireball dan mengenai monster kalajengking. Namun, skill Ultra Fireball sangat menguras mana Zhang Yue. Kemudian Zhang Yue pun mengingat ketika jumlah Scorpion berkurang sampai di ambang batas tertentu, kemunculan armor Scorpion King akan terpicu lebih awal. Dan tiba-tiba apa yang dipikirkan Zhang Yue pun benar. Scorpion King muncul dengan mengeluarkan aura yang amat mengerikan. Aku harus membunuhnya sebelum mana aku habis. Zhang Yue mengeluarkan Ultra Fireball lagi. Namun sangat disayangkan karena Scorpion King memiliki armor yang sangat kuat. Serangan Zhang Wei pun tidak begitu berdampak besar. Kemudian Scorpion King menyerang dan Zhang Wei berhasil menghindari serangan dengan cara melompat. Bersamaan dengan itu ketika Zhang Wei melompat, dia mengeluarkan kembali skill Fireball-nya ke arah Vital Scorpion King bedia dan membuat Scorpion King pun tumbang. Zhang Wei pun berkata, sepertinya keberuntungan masih di sisiku. Walaupun aku sudah menghabiskan manaku, aku berhasil menghentikannya agar tidak bergerak. Dan sekarang aku hanya perlu membunuhnya untuk menyelesaikan misinya. Namun tiba-tiba seorang hunter muncul dari arah belakang Zhang Wei dan berniat untuk mencuri last hit monster Scorpion King. Kami yang akan menyelesaikan misinya, seru hunter tersebut. Namun dari awal Zhang Wei sudah mengetahui keberadaan player asing di sekitarnya dan menunggu kesempatan untuk mereka keluar dari persembunyiannya. Zhang Wei pun berkata, akhirnya kau menunjukkan dirimu. Sontak, hunter itu pun kaget dan berkata, akhirnya kau sudah tahu kami di sana dari awal. Meskipun ada beberapa hunter yang naik level melalui cara yang jujur, namun ada juga beberapa yang mengkhususkan diri dalam menjalankan bisnis rahasia, yaitu membunuh dan mencuri dari orang lain. Tapi sayang sekali, kau salah pilih sasaran. Setiap musuh yang berdiri di depanku, aku akan menghabisinya, tegas Zhang Yue. Zhang Yue pun melakukan serangan langsung terhadap player tersebut dan membuat temannya yang satu pun merasa kaget dan ketakutan dengan serangan Zhang Yue. Bukannya kau kehabisan mana, bagaimana kau masih bisa mengeluarkan skillmu? Bajingan ini bukan pemula. Namun tiba-tiba notifikasi sistem pun muncul. Selamat, Anda telah memicu aktivasi skill kelas Necromancer Soul Harvesting setelah membunuh Armored Scorpion King. Apakah Anda ingin menyerap armor Scorpion King sebagai peliharaan Anda? Zhang Wei pun menyerap dan mencoba skillnya absorb. Di saat itu pun tanpa basa-basi, Zhang Wei mengaktifkan skill Soul Harvesting untuk menyerap Armored Scorpion King membuat Zhang Wei mengeluarkan aura hitam yang menakutkan. Bersamaan dengan itu, Zhang Wei mendapatkan peliharaan Armored Scorpion King yang memiliki status peringkat normal.
Zhang Yue pun berpikir alasan mengapa sulit bagi penjinak monster untuk berkembang karena peliharaan bergantung pada XP penjinak monster untuk naik level. Hanya di early game mengandalkan XP dibutuhkan untuk naik level. Seiring bertambahnya jumlah peliharaan, poin yang dibutuhkan untuk signifikan. Mustahil bagi orang normal untuk mampu menghasilkannya. Namun XP adalah sesuatu yang paling banyak kumiliki saat ini. Di saat itu pula player yang berusaha mencuri buruan Zhang Yue itu pun merasa kaget ketika melihat munculnya Armored Scorpion King yang disamen Zhang Yue. Siapa kau sebenarnya? Tidak mungkin bagi penjinak monster bisa sekuat dirimu. Sial, kami sudah salah pilih orang. Aku harus lari sekarang atau dia. Ia pun merasa panik dan berusaha melarikan diri. Namun Zhang Yue tidak membiarkannya pergi dan langsung memerintahkan Armored Scorpion untuk menyerangnya. Akhirnya Zhang Yue pun telah berhasil menyelesaikan misi dan notifikasi sistem pun muncul. Ketika Zhang Yue mendapatkan hadiah dari misi, dia pun langsung meningkatkan kualitas itemnya sampai ke tingkatan maksimal. Namun, tiba-tiba muncul jendela notifikasi yang memberitahukan sebuah dungeon telah muncul yang bernama di kali di Apocalyptic City LV. 5 di area Doomsday Village kali dan dalam 1 jam akan dibuka. Semua hunter silakan menuju dungeon dan yang pertama menyelesaikan Dungeon akan mendapatkan hadiah besar. Setelah Zhang Yue menerima notifikasi tersebut, dia sangat senang dan merasa percaya diri untuk mendapatkan hadiah dari dungeon tersebut. Ia pun langsung bergegas pergi menuju dungeon. Kemudian di area di mana Dungeon muncul, sudah banyak hunter yang telah berkumpul dan merencanakan untuk masuk Dungeon tersebut. Ada seorang hunter yang menyarankan membentuk sebuah tim. Namun, hunter di sebelahnya merasa takut untuk masuk sendirian. Maka dari itu, ia menyarankan untuk membentuk tim dan masuk secara bersama-sama. Ketika Zhang Yue tiba di area dungeon, dia melihat sudah banyak hunter yang sudah berkumpul. Tiba-tiba ada seorang hunter membuka jalan dan mempersilakan seorang hunter yang memiliki perlengkapan emas untuk lewat, membuat kaget para hunter yang lain. Wah, siapa dia? Perlengkapannya sangat mewah. Hunter tersebut bernama Liu Yao, seorang hunter kaya raya yang memiliki 3 toko obat di kota Lihai dan kekayaannya mencapai 1 miliar koin. Benar itu sepertinya Tuan Liu yang terkenal itu. Bawahannya saja memiliki 1 set lengkap bintang 1 berharga puluhan ribu. Tiba-tiba seorang hunter perempuan mengenali kehadiran Zhang Yue dan memanggilnya. Zhang Yue, kenapa kau di sini? Sontak, Zhang Yue pun langsung melihatnya. Dan ternyata itu adalah mantan pacar tubuh asli ini bernama Lin Yueji. Kau bestamer biasa yang bahkan tidak mampu bertarung ingin memasuki Dungeon level 5. Ha, Lin Yueji berkata dengan nada mengejek. Dengan kesal, raut Zhang Yue menjawab, masalah buatmu. Mantan pacarnya pun sontak kaget dan berkata, apa yang terjadi dengan Zhang Yue? Bukankah seharusnya dia seperti sebelumnya memohon kepadaku untuk kesempatan lagi? Tapi sayangnya hanya orang kuat seperti Kak Yao yang memenuhi syarat untuk memasuki Dungeon ini. Hei kawan, dicampakkan rasanya tidak enak bukan? Lin Yueji terus memprovokasi. Jika kau menanyaiku, harusnya sadar diri dan tidak bertahan. Zhang Yue pun menjawab, ah, itu hanya barang pernah aku pakai. Jika kau mau, ambillah saja. Mantan Zhang Yue pun merasa tersinggung dan mengatakan, Zhang Yue, apa yang kau bicarakan? Lihat kesombongannya. Cepat beri dia pelajaran Kak, pada orang ini. Sontak, Zhang Yue pun langsung merespons dengan tatapan tajam dan berkata, aku menyarankanmu untuk menghargai hidupmu. Suasana semakin panas. Lin Yueji pun terus melakukan provokasi dan meminta pada Liu Yue untuk langsung menyerang Zhang Yue. Di saat itu pula Liu Yue memperhatikan keanehan pada Zhang Yue. Ia seakan-akan merasakan peringkat dan kekuatan Zhang Yue seolah-olah sengaja disembunyikan. Namun Liu Yue memutuskan untuk pergi dan berkata, lupakan saja. Aku sedang terburu-buru memasuki dungeon dan hanya akan membuang-buang waktu di sini bersamamu. Aku akan mengampuni hidupmu kali ini. Liu Yue pun langsung meninggalkan Zhang Yue dan langsung masuk ke dalam dungeon diikuti oleh hunter yang lain. Tiba-tiba ada seorang hunter memegang pundak Zhang Yue dan berkata, saudaraku, akui saja kita orang miskin tidak lebih baik dari generasi kedua yang kaya itu. Kemudian Zhang Yue pun menjawab, jika kau merasa bahwa kau adalah pecundang yang malang dan tidak bisa dibandingkan dengan orang lain, kau harus mencari cara untuk membuat dirimu lebih kuat. Di Secret Realm, pada dasarnya wilayah ini dijaga oleh Lord Monster. Dengan kekuatan Zhang Yue yang sekarang, dia dapat mengatasi monster biasa dengan mudah.
Namun dia merasa ragu untuk dapat melawan final boss monster. Namun satu-satunya cara adalah Zhang Yue dapat meningkatkan kekuatan Iron Armor dan dia ke level 5 secara bersama-sama dan bekerja sama untuk dapat mengalahkan boss monster dalam duel 1 lawan 1. Di saat para hunter telah masuk ke dalam dungeon, Lin Yueji mengomel kepada Liu Yao dan berkata, dia menindas orang lain seperti ini. Kenapa kamu tidak membalasnya? Liu Yao pun membalas dan berkata, ada terlalu banyak orang barusan. Jika seseorang dengan sengaja merusak reputasi keluarga Liu dan guild dengan alasan bahwa saya Liu Yao membunuh para profesional tanpa pandang bulu, itu akan menjadi kerugian daripada keuntungan. Tapi jangan khawatir, penjinak monster itu cepat atau lambat, aku akan membuatnya berlutut di depanmu dan meminta maaf kepadamu. Di dalam dungeon pun, Zhang Yue sedang sibuk dalam pertempuran. Dia banyak melakukan perburuan monster bersama Iron Scorpion dan banyak mengalahkan monster yang muncul di depannya hingga dia naik ke level 5. Tidak sengaja, hunter yang berada di sekitarnya melihat Zhang Yue dan berkata, "Hei, bukannya itu pecundang malang yang baru saja bertengkar dengan Liu Yao?" Jadi, dia sangatlah kuat. Kelelawar level 5 benar-benar dibunuh dalam sekejap. Aku melakukan kesalahan. Harusnya aku tidak mengejeknya barusan. Di sela-sela pertempuran, Zhang Yue dihampiri oleh para hunter wanita dan meminta untuk melawan monster bersama. Zhang Yue dengan sikapnya yang cuek mengabaikan permintaan mereka. Bersamaan dengan itu, notifikasi sistem pun muncul memberitahukan bahwa dalam 10 menit di Apocalypse City akan ditutup. Zhang Yue pun berkata dalam hati, dengan perlengkapanku saat ini, memulihkan mana dapat dilakukan dengan cepat. Teknik bola api juga dapat digunakan untuk mencapai hasil yang luar biasa dalam meningkatkan efisiensi membunuh monster. Kemudian Zhang Yue pun masuk ke ruangan bos. Walaupun sisa waktu hanya 10 menit, bagi Zhang Yue itu sudah cukup. Scene pun berlanjut di dalam ruangan bos di mana ternyata Liu Yao telah berada di dalam dan sedang bertarung dengan bos. Sial, aku hanya tinggal sedikit lagi untuk mengalahkan Scorpion Lord itu, keluh Liu. Seorang hunter pun berkata, Ketua, itu Lord Monster level 7. Kita kelompok level 2 hanya akan terbunuh di sini. Liu Yue pun berkata, Saudara Yao, monster di dalam alam rahasia ini terlalu kuat. Penting bagi kita untuk menyelamatkan hidup kita. Ya, benar sekali. Ayo kita gunakan gulungan kebangkitan untuk segera pergi sebelum monster itu mengejar kita. Namun tiba-tiba Zhang Yue telah datang dan mengagetkan kelompok Liu. Zhang Yue pun berkata, Hei, kenapa kalian? Liu Yao pun menjawab, Hei, apa kau memasuki Secret Realm level 5 sendirian? Apa kau tidak takut mati? Namun di situ Zhang Yue tidak menjawab dan hanya tersenyum melihat keadaan mereka yang tengah dalam kesulitan. Kelompok Liu Yao pun kesal melihat ekspresi Zhang Yue dan berniat menyerang Zhang Yue. Namun, Zhang Yue mengabaikan mereka dan segera pergi melawan bos. Di saat Zhang Yue berhadapan langsung dengan bos yang memiliki status level 7 yang cukup kuat, Zhang Yue sangat bersemangat untuk mengalahkannya. Ia langsung mengeluarkan Iron Scorpion dan langsung menyerang bos. Zhang Yue langsung mengeluarkan skill Fireball dan menyerang bos dengan bertubi-tubi. Di mana pertempuran pun berjalan dengan cukup sengit. Hingga di saat Zhang Yue melihat celah, dia pun mengeluarkan serangan andalannya yang langsung menumbangkan bos. Notifikasi sistem pun muncul. Selamat kepada Zero karena untuk pertama kali telah menyelesaikan Secret Realm level 5 di Apocalypse City. Menerima hadiah Secret Realm Book level Black Iron plus 1. Notifikasi sistem yang muncul mengagetkan para hunter yang lain. Siapa Zero? Dia sangat luar biasa. Dapat membersihkan Secret Realm level 5, seru seorang hunter. Tidak terkecuali, kelompok Liu pun sangat kaget dan tidak percaya bahwa notifikasi penyelesaian mengalahkan bos lantai ini muncul. Liu Yue pun berkata, saat ini semua orang hanya level 1 sampai 3 bukan. Monster Gatekeeper di Secret Realm level 5, setidaknya bos di level 6 sampai 7. Bagaimana ini bisa terjadi? Liu Yao pun melihat Liu Yue dan langsung berkata, mungkinkah itu mantan pacarmu? Berapa menit dia masuk, pemberitahuan itu muncul. Liu Yue berkata, sama sekali tidak mungkin. Saat itu, Anda juga melihat dia menyembunyikan identitasnya dan bahkan memiliki peliharaan. Bagaimana dia bisa mengalahkan monster level 7? Benar, pasti ada orang lain yang melakukannya. Liu Yao langsung memerintahkan anggota partinya untuk segera menemukan orang bernama Zero. Dan jangan ragu untuk membayar banyak untuk memasukkan dia ke guild dan bekerja untukku.
Keringat dingin masih membasahi pelipis Zhang Yue setelah pertarungan sengit melawan bos monster. Namun kemenangan itu manis. Di antara tumpukan hadiah, sebuah secret scroll berkilau istimewa. Scroll ini bisa ditingkatkan kekuatannya dengan energi poin, sesuatu yang sangat berharga. Zhang Yue terus meningkatkan scroll itu hingga mencapai tingkatan tertinggi. Belum pernah ada level King Secret Scroll di dunia pertama, gumamnya. Jika ini sampai bocor ke pasar, harganya bisa mencapai ratusan ribu. Ordinary Class Shifter manapun pasti akan menghabiskan banyak uang. Namun tekadnya kuat. Tujuanku melewati dunia ini. Tiba-tiba sebuah jendela sistem muncul. Anda menggunakan 5 level King Secret Scroll. Koin emas plus 1 selamat. Anda menerima misi berhadiah. Selamatkan penyintas level King. Selesaikan misi ini sebelum waktu habis untuk mendapatkan hadiah yang luar biasa. Tingkat kesulitan 100. Hadiah belum diketahui. Misi berhadiah level King hanya mengawal NPC. Pikir Zhang Yue. Selamatkan penyintas. Misi berhadiah level King. Kesulitan 100. Deskripsi. Kegelapan menyelimuti bumi. Monster bangkit kembali. Umat manusia diambang kepunahan. Di Nightmare Resource dunia alternatif pertama. Temukan Aileen, satu-satunya yang selamat. Bawa dia ke zona aman di Doomsday Town. Hadiah tidak diketahui. Batas waktu 12 jam. Kegagalan menyelesaikan misi dalam batas waktu akan mengakibatkan misi ini hilang secara permanen. Sebelum menjalankan misi, Zhang Yue berpikir bahwa tempat yang harus dia datangi adalah tempat di mana monster level 10 berada seperti Wild Boo. Monster-monster ini muncul berkelompok sehingga akan sulit dihadapi. Namun dia mengesampingkan itu dan fokus mencari Aileen. Kemudian, Zhang Yue berpindah ke tempat seorang anak sedang dikejar oleh monster buas. Anak itu berteriak, "Wah, jangan kejar aku." Tiba-tiba bola api muncul dan menyerang monster tersebut. Ternyata serangan itu berasal dari Zhang Yue yang berusaha menyelamatkan anak itu. Jendela sistem muncul. Penyintas Aileen ditemukan. Waktu tersisa 10 jam. Tiba-tiba terdengar teriakan Wild Boar. Zhang Yue menyadari bahwa setelah menyelamatkan Aileen, Wild Boar di hutan menjadi gelisah. Sepertinya ini bagian dari skenario misi. Gerombolan Wild Boar langsung menyerang Zhang Yue dan Aileen. Zhang Yue dengan sigap mengeluarkan fireball ke arah mereka. Namun, Zhang Yue terkepung. Dia berkata, mereka tangguh. Perlengkapan mythical class dengan gold attribute staff dan ireng fireball bahkan belum bisa menggoresnya. Jika Aileen mati, misinya akan gagal. Zhang Yue mengeluarkan Armored Scorpion untuk melindunginya. Dia bertarung langsung bersama Armor Scorpion dan mengeluarkan Super Fireball. Satu persatu monster berhasil dikalahkan, tetapi Wild Boar terus berdatangan. Zhang Yue mulai kehabisan mana. Aileen khawatir dan bertanya, "Apa kakak baik-baik saja?" Zhang Yue menjawab, "Jangan khawatir, kakak akan terus menjagamu dan mengantarmu pulang." Tiba-tiba Zhang Yue diseruduk oleh Wild Boar dari depan. Di saat yang sama dia mengeluarkan Super Fireball membakar Wild Boar itu. Namun serangannya belum cukup untuk menumbangkan Wild Boar. Zhang Yue berpikir berkat health-ku yang cukup tinggi. Kalau tidak aku bisa langsung kalah dihantam gerombolan Wild itu. Armor Scorpion juga tidak bisa bertahan lebih lama. Aku tidak pernah mengira misi berhadiah akan sesulit ini. Namun dalam keadaan sulit, Zhang Yue berhasil naik level 2 kali berturut-turut. Dia langsung meningkatkan status serangannya dan menggunakan drop item dari Scorpion King. Sekali lagi, Zhang Yue mengeluarkan fireball besar, membakar abis Wild Boar. Akhirnya Zhang Yue berhasil mengalahkan gerombolan Wild Boar dan berkata, "Akhirnya aku berhasil mengalahkan gerombolan Wild Boar. Selama bisa membawa pulang Aileen ke Doomsday Town, misinya akan selesai." Di saat yang sama muncul seorang hunter berkata, "Oh, kau belum mati ya?" Ternyata itu adalah Liu Yao dan mantan pacarnya. Zhang Yue berkata, "Aku tidak punya waktu untuk kalian berdua. Pergi sana." Mantan pacar Liu Yao berkata, "Saudara Yao, kamu ini berlevel 5 dengan golden equipment. Tidak banyak pemula yang bisa menghadapimu sekarang. Buruan beri dia pelajaran untukku." Liu Yao berkata, "Kau beruntung sebelumnya. Aku mengampunimu. Sekarang waktunya untuk balasan." Zhang Yue kesal dan berkata, "Kau ingin membunuhku. Majulah." Pertarungan pun terjadi. Liu Yao menyerang Zhang Yue dengan pedangnya, tetapi tidak ada damage. Berarti Liu Yao kaget. Bagaimana bisa? Lin Yueji berkata, orang itu hanya bestamer tak bersenjata. Kenapa saudara Yao tidak bisa melukainya? Zhang Yue mengejek, "Itu saja seranganmu. Sekarang giliranku."
Zhang Yue mengeluarkan verbal besar membuat Liu Yao ketakutan. Liu Yeyu berkata, "Tunggu, aku adalah presiden persatuan tertinggi dan putra tertua keluarga Liu, orang terkaya di Linhai. Jika kau berani melakukan sesuatu padaku," Zhang Wei mengabaikan perkataan Liu Yao dan langsung menyerangnya hingga dia hilang tak bersisa. Jendela sistem muncul. Supreme Professional Sun meluncurkan serangan dengan niat jahat kepada Anda. Lawan diberi nickname abu-abu. Bukan profesional dengan nickname abu-abu itu. Dalam waktu 10 menit, karma buruk tidak akan bertambah. Dijelaskan bahwa di dunia lain nickname profesional biasanya berwarna putih. Namun jika menyerang dengan jahat, nickname pelaku berubah menjadi abu-abu. Jika korban melawan, itu dianggap pembelaan yang sah. Jika korban gagal dan terbunuh, nickname pelaku akan berubah menjadi merah dan mendapatkan 100 karma buruk. Mereka dilarang memasuki zona aman dan tidak bisa keluar dari dunia lain kecuali membunuh cukup monster atau menunggu kematian. Ketika seorang hunter mati, dia kehilangan level XP, equipment dan item. Lin Yueji berkata, dia benar-benar membunuh Liu Yao dengan sekali serangan. Kapan dia melakukannya? Kapan dia menjadi begitu kuat? Mantan pacar Zhang Wei bergumam ketakutan. Apa yang harus aku lakukan? Hanya 2 Resurrection Scroll yang dapat digunakan dalam 7 hari dan aku sudah menggunakannya sekali untuk melarikan diri dari Secret Realm. Aku takkan punya kesempatan lagi nanti. Lin Yueji yang juga berada dalam ketakutan tiba berkata dengan nada manja, "Sayang kau, itukah kau? Sejak kita berpisah, aku tidak pernah melupakanmu." Namun, Zhang Wei hanya melewatinya begitu saja. Lin Yueji merasa kesal dan berteriak, "Beraninya kau mengabaikanku, Yang Yue, tunggu pembalasanku." Adegan berpindah, Airin berhasil selamat dan sudah berada di desa. Jendela sistem pun muncul. Selamat telah menyelesaikan misi Bounty King level Rescue Survivor Equipment didapatkan. Frost Magic Staff bintang 2 skill didapatkan, Small Ice Manipulation Teknik didapatkan. Setelah mendapatkan hadiah dari misi, Zhang Yue langsung menggunakannya. Senjata Frost Magic Staff memiliki kekuatan es yang cukup kuat di level 8 dan dia langsung meningkatkannya ke tingkat tertinggi menjadi Destroyer Frostcaptor. Semakin tinggi kualitas equipment, semakin banyak supranatural energi yang dikonsumsi untuk pemurnian. Untungnya, berapapun jumlahnya, itu tak menjadi masalah. Zhang Wei juga mendapatkan telur pet dari misi yang telah diselesaikan. Selama menjalankan misi, ia juga banyak mendapatkan telur pet lainnya. Akhirnya, semua telur itu digunakan untuk memberi makan Iron Armored Scorpion hingga Scorpion tersebut naik level. Zhang Yue merasa senang dengan apa yang telah didapatkan dengan Destroyer Frostcaptor, yang awalnya Frost Magic Staff bintang 2 dan Silver Armored Scorpion ditambah equipment emas yang didapatkan dari membunuh Liu Wo sebelumnya. Seharusnya dia sudah bisa mengalahkan bos terkuat di realm pertama. Zhang Yue memutuskan untuk kembali terlebih dahulu untuk mengisi perbekalan. Tiba-tiba teleponnya berdering. Pihak rumah sakit memberitahukan bahwa jika Zhang Wei gagal membayar biaya pengobatan sebesar 390.000 Ibu Yuan yang sudah lama tertunggak, rumah sakit akan menghentikan semua perawatan untuk saudara Zhang Yue. Zhang Wei menjawab, "Berikan aku nomor kartu pembayaran rumah sakit dan hubungi aku kembali setelah 10 menit. Dia memutuskan untuk menjual beberapa equipment untuk mendapatkan jutaan yuan dengan mudah. Membantu pemilik asli tubuh ini menyelamatkan saudaranya dapat dianggap sebagai balas budi. Saat Yang Yue akan menjual, tiba jendela sistem muncul. Peringatan, equipment terikat dan tidak dapat dijual maupun dijatuhkan, Zhang Yue merespons. Lah, sepertinya ini adalah efek negatif dari peningkatan buff 10.000 kali lipat. Setting pria dari dunia lain benar-benar ketat. Aku harus menemukan cara untuk menghasilkan uang. Kemudian dia membuka kembali ponselnya dan melihat grup chat para hunter. Dia mencari, tetapi gaji per jam untuk layanan boosting normal terlalu rendah. Namun dia melihat sesuatu yang menarik, sebuah postingan yang menyewa booster dengan bayaran 300.000 yuan. Dengan senyum menyeringai, Yang Yue menghubungi seseorang. Ia tertarik dengan imbalan yang diberikan. Di depan layar komputernya, seorang gadis duduk dikelilingi beberapa monitor. Yang Yue menanyakan detail permintaan imbalan 300.000 yuan untuk misi boosting yang diumumkan di forum. Gadis itu menjawab bahwa Yang Yue harus membantu seorang pemburu pemula dari kelompok mereka saat ini. Kedua, Zhang Yue harus membantu orang tersebut menyelesaikan dunia pertama. Zhang Yue menjawab, ia tidak keberatan,
tetapi mencoba bernegosiasi agar bayarannya dinaikkan menjadi 390.000 yuan. Gadis itu menyanggupi, bahkan akan memberinya 400.000 yuan setelah tugas selesai. Zhang Wei bertanya kapan mereka akan mulai. Gadis itu memberitahu bahwa orang yang akan dikawal Yang Yue akan menemuinya di titik pertemuan desa Doomsday. Dalam 10 menit, Yang Yue menunggu di desa Doomsday. Ia senang bisa mendapatkan 400.000 yuan hanya dengan mengawal seseorang melewati dunia pertama yang mana ia memang berencana untuk selesaikan juga. Ia melihat ini sebagai kesepakatan bagus, untung tanpa risiko. Kemudian ia melihat seorang wanita yang tertutup kain sepenuhnya. Bahkan mata dan rambutnya tersembunyi. Zhang Yue bertanya, apakah dialah yang menyewa booster? Wanita itu mengangguk. Orang-orang yang melihat mereka mulai bergosip. Mereka mengenali wanita itu sebagai penyihir bencana. Mereka heran penjinak binatang yang lemah itu menerima tawaran tersebut. Mereka berkomentar bahwa orang-orang zaman sekarang lebih menghargai uang daripada nyawa. Zhang Wei menyarankan untuk membentuk parti dan meyakinkan wanita itu bahwa ia akan membantunya menyelesaikan misi dunia. Wanita itu bergabung, tetapi identitasnya disembunyikan. Zhang Yue menjelaskan bahwa untuk menyelesaikan dunia pertama, ada 2 misi prasyarat. Membunuh 1000 monster lalu mendapatkan 10 koin. Ia bertanya, apakah wanita itu tahu dan wanita itu menjawab, ya. Zhang Yue menjelaskan bahwa di dunia lain, pemburu tidak dapat memberikan damage pada monster yang levelnya 5 atau lebih tinggi di atas mereka. Bahkan jika Zhang Yue menyerang monster hingga HP-nya tersisa 1, itu percuma jika mereka tidak bisa membunuhnya. Zhang Yue berkata akan membantunya naik level sambil menyelesaikan misi. Mereka menghadapi monster kalajengking dan Yang Yue menyerangnya dengan ultra verbal. Meskipun damage dari mantra yang didapat dari hadiah misi sebelumnya tidak setinggi verbal, mantra itu cukup baik sebagai pendukung sebagai skill crowd control, kemampuan pengendali kerumunan. Kemudian ia membekukan kalajengking itu. Ia bertanya pada wanita itu mengapa hanya berdiri dan menyuruhnya menghabisi monster itu. Wanita itu tampak gugup tapi berhasil memunculkan api ungu di telapak tangannya. Api itu mengenai monster beku dan meledak. Sistem memberitahunya bahwa ia naik level 3 kali berturut-turut. Tanpa mereka sadari, seekor kalajengking lain mendekat dari belakang untuk menyerang. Zhang Wei berteriak memperingatkannya. Zhang Wei berhasil meraih wanita itu dan menghindari serangan tepat waktu. Kemudian ia menggunakan ultra verbal. Serangannya menyebabkan ledakan besar. Zhang Wei tampak serius, sementara wanita yang dipegangnya menatapnya kagum. Tetapi Zhang Wei tidak menyadarinya. Ia malah menyuruh wanita itu bangun agar mereka bisa pindah ke tempat leveling berikutnya. Ia bertanya umur wanita itu karena mampu membayar 400.000 yuan. Wanita itu memberi isyarat angka 21. Zhang Wei berkomentar bahwa setiap orang awakenet bangkit pada usia 18 tahun. Jadi seharusnya sudah 3 tahun sejak ia memasuki dunia lain. Ia bertanya mengapa levelnya masih rendah. Wanita itu berhenti berjalan, membuat Zhang Wei bertanya, ada apa? Wanita itu perlahan melepas tudungnya, memperlihatkan rambut dan mata ungunya. Kemudian ia berterima kasih pada Zhang Wei karena telah membantunya naik level dan menyarankannya pergi. Ia menjanjikan 1000 yuan agar Zhang Yue tidak memberitahu apapun pada kakaknya. Wanita itu tampak ngeri dan mengingatkannya tentang apa yang orang-orang katakan, bahwa ia adalah perwujudan bencana. Ia khawatir akan menyebabkan masalah jika mereka tetap bersama. Zhang Yue penasaran apa arti perwujudan bencana. Ia hendak menjelaskan, tapi seseorang berteriak bahwa Kalamitus Mage keluar untuk mencelakai orang lain lagi. Beberapa pria muncul. Salah satu dari mereka mengatakan bahwa orang-orang di forum mengklaim siapapun yang menerima misi Kalamitus Mage akan mati. Kematian yang terlalu cepat. Sebaliknya dikatakan siapapun yang berhasil membunuhnya akan mendapatkan experience, pengalaman, dan ability points-poin kemampuan dalam jumlah besar. Orang-orang itu memutuskan untuk menyerangnya atas nama keadilan. Wanita itu panik karena orang-orang itu 5-6 level lebih tinggi dari mereka. Mereka bukan tandingannya. Ia menyuruh Yang Yue pergi karena mereka hanya mengejarnya. Zhang Wei kesal karena mereka ingin menyentuh 400.000 yuan miliknya tanpa izin. Seseorang muncul dan menyaksikan pertarungan tim. Orang itu menganggapnya menarik. Beberapa orang berbaju besi masuk. Orang-orang sebelumnya berbisik-bisik. Mereka menyadari orang di depan adalah Tuan Muda Liu Yao. Dari keluarga Liu, keluarga terkaya di kota Linhai, mereka tahu mereka bukan tandingan. Jika Liu Yao datang untuk mencuri kill bunuhan monster mereka,
Seorang pria dari kelompok sebelumnya mendekati Liu Yao dan dengan sopan memberitahu bahwa mereka tidak bermaksud menyinggung. Liu Yao menyuruhnya diam. Liu Yao meraih kerah Yang Yue dan berkomentar bahwa mereka sepertinya ditakdirkan untuk bertemu. Zhang Yue menggodanya dengan bertanya apakah ia datang untuk memberinya perlengkapan lagi. Ia menekankan bahwa Liu Yao tidak bisa menggunakan Resurrection Scroll gulungan kebangkitan lagi selama 7 hari ke depan. Liu Yao mengangkat tangannya lalu memerintahkan semua orang untuk membunuh Zhang Yue. Zhang Yue terlihat serius. Liu Yao bingung dengan reaksinya. Ia memperhatikan orang-orangnya hanya berdiri di belakang. Ia memukul kepala mereka, bertanya apakah mereka tidak mengerti perintahnya. Bawahannya hanya menjawab bahwa Liu Yao sudah terbiasa. Mereka mengepung Zhang Yue dan Suyan. Zhang Yue memperhatikan setiap gerakan mereka. Tiba-tiba mereka semua mengeluarkan hadiah sambil meminta Zhang Yue mempertimbangkan kembali. Suyan sangat bingung. Zhang Yue juga terkejut. Lin Yueji bertanya pada Liu Yao apa niatnya. Liu Yao menyuruhnya diam lalu mendekati Zhang Yue, tetapi menjaga jarak aman dengan bersembunyi di belakang salah satu anak buahnya. Liu Yao memberitahu Yang Yue bahwa ia mengerti Yang Yue tidak takut menggunakan kekerasan, tetapi ia tidak ingin menggunakan cara itu. Karena itu, Liu Yao secara khusus mengatur anak buahnya untuk susah payah memilih harta super langka untuk Zhang Yue. Zhang Yue bisa mendapatkan semuanya dengan syarat bergabung dengan guildnya dan bekerja untuknya. Selain itu, Liu Yao akan membayar Yang Yue 50.000 yuan sebulan. Lin Yueji berkomentar bahwa untuk orang miskin seperti dirinya, tawaran Liu Yao adalah sesuatu yang tidak akan bisa ia capai. Bahkan setelah 10 tahun bekerja keras, Lin Yueji menyarankan agar Yang Yue bergabung dengan Guild Liu Yao. Dalam hati, Lin Yueji berharap Liu Yao akan senang karena ia membantunya membujuk Zhang Yue. Dan begitu Zhang Yue bergabung, Lin Yueji berencana memberinya pelajaran. Zhang Yue menjawab bahwa ia hanya mengagumi mereka yang lebih kuat. Ia menyarankan agar Liu Yao menggunakan kekerasan, sehingga ia bisa mempertimbangkan tawarannya. Lin Yueji terpancing dan menekankan bahwa 50.000 yuan lebih dari yang bisa Yang Yue hasilkan dalam setahun. Jadi, Zhang Yue tidak punya hak untuk menolak. Zhang Yue menyatakan bahwa burung-burung yang sama memang berkumpul bersama. Ia bertanya pada Lin Yueji apakah ia benar-benar berpikir setiap orang akan menyerah menjadi manusia untuk menjadi anjing seperti dirinya. Zhang Yue bertanya apakah mereka masih akan bertarung. Jika tidak, mereka harus menyingkir. Liu Yao memerintahkan untuk membiarkan Zhang Yue pergi. Lin Yueji tidak terima dan bertanya mengapa. Padahal Zhang Yue meremehkannya. Liu Yao marah dan mengulangi perintahnya. Lin Yueji memutuskan mundur. Mereka melihat Zhang Yue dan Suyan pergi. Salah satu bawahan Liu Yao menyatakan bos mereka murah hati karena membiarkan Zhang Yue pergi. Padahal Zhang Yue mencoba membunuh Liu Yao. Sebelumnya bawahan itu bersikeras. Liu Yao seharusnya membunuh Zhang Yue. Mulut bawel itu bertemu tinju Liu Yao. Kemudian Liu Yao menyatakan bahwa hal-hal terbaik berada di luar jangkauan. Hal-hal yang terlalu mudah didapat tidak pernah berharga. Lin Yueji berpegangan padanya dan bertanya kapan ia mengatakan ingin membunuh Zhang Yue saat itu. Ia bertanya kapan Liu Yao berubah pikiran. Liu Yao menjawab itu terjadi setelah Yang Yue membunuhnya terakhir kali. Liu Yao mencengkeram rahang Lin Yueji dan tampak menahan amarah sambil mengungkit apa yang dikatakan Yang Yue sebelumnya bahwa keluarga miskin Yang Yue tidak mampu membeli perlengkapan emas. Tapi itu adalah teka-teki bagaimana Bestamer monster normal masih memberikan damage yang begitu besar. Liu Yao tahu ada sesuatu yang lebih. Itulah sebabnya ia ingin Yang Yue bekerja untuknya. Lin Yueji menggertakkan giginya. Ia bersikeras Yang Yue hanyalah orang miskin. Ia akan membuatnya merendahkan diri di kakinya, suatu hari nanti. Saat itu sudah larut malam, Suyan berterima kasih pada Zhang Yi karena telah melindunginya. Zhang Yue menjawab, itu bukan apa-apa. Jika tidak, ia akan kehilangan 400.000 yuan jika Suyan mati dan itu bukan cara yang baik untuk mengakhiri hari. Suyan mendekatinya. Ia menyarankan untuk berhenti saja karena ia pikir Zhang Yue tidak akan bisa menyelesaikan misi. Zhang Yue bertanya mengapa ia memasang imbalan di forum padahal tidak percaya diri. Ia menambahkan bahwa ia bisa saja meninggalkan Suyan, tetapi mengapa Suyan memasuki dunia lain. Suyan menjawab bahwa ia sudah menyerah sejak lama dan itu adalah perbuatan kakaknya. Ia menekankan bahwa ia adalah perwujudan bencana dan menunjukkan sesuatu sebagai bukti. Jendela sistem menampilkan bahwa special kelasnya adalah Calamitus Mage. Dengan Calamitus bodinya,
ia tidak bisa membunuh monster sendirian. Sebaliknya, ia harus membentuk tim dan berbagi beban bencana dengan rekan satu tim. Dalam situasi itu, nyawanya dan rekan satu timnya terhubung. Jika salah satu mati, keduanya akan mati dan levelnya akan segera kembali ke nol. Jika mereka bubar di tengah jalan, levelnya akan kembali ke nol. Tetapi rekan satu timnya akan menerima penalti. Ketika Calamitus Mage menyelesaikan dunia pertama dengan Calamitus Body, pemain dan rekan satu timnya yang telah menghancurkan Calamitus Body akan menerima experience dalam jumlah besar. Jauh di lubuk hati, Zhang Yue terkejut bahwa Suyan adalah pemburu special class. Ia baru tahu bahwa selain pemburu core class dan subclass, ada juga pemburu special class. Selama mereka mengatasi keterbatasan kelas mereka, ada peluang yang sangat tinggi dari kelas peringkat tinggi yang muncul. Mungkin legendari, legendaris, atau bahkan mitik juga memalukan bagi orang normal untuk mengatasi batasan-batasan ini. Mereka hanya bisa direduksi menjadi orang biasa yang memudar dari pandangan publik. Suyan berbagi bahwa ia sudah mencoba lebih dari 100 kali sejak Awaken Special Class ini 3 tahun lalu. Namun, ia tidak pernah berhasil. Sebagai tambahan, ada aturan di dunia lain yang mencegah seseorang bekerja sama dengan seseorang yang lebih dari 10 level lebih tinggi. Ia bertanya-tanya, bagaimana mungkin dua orang yang paling tinggi level 10 bisa mengalahkan bos dunia pertama. Ia menyarankan Zhang Yue untuk pergi. Yang Yue mungkin bertanya padanya, bagaimana jika ia mengatakan bahwa itu mungkin. Ia mengatakan bahwa ia bisa membantunya menyelesaikan dunia pertama. Suyan terkejut dan penuh harapan. Ia meraih Yang Yue dan bertanya apakah ia serius. Dalam hatinya, ia mengakui bahwa selama 3 tahun ia selalu bermimpi menghancurkan batasan kelas terkutuk itu dan menjadi pemburu yang dipuja banyak orang. Ia bertanya-tanya apakah itu mungkin. Zhang Yue menyuruhnya berhenti mengoceh dan mengundangnya untuk menyelesaikan misi pertama dunia. Di dunia pertama, pemburu harus terlebih dahulu menyelesaikan misi dunia untuk mendapatkan kualifikasi lalu menantang bos dunia. Misi pertama adalah membunuh 1000 monster. Kedua adalah mengumpulkan 10 koin perak. Suyan menjadi takut setelah melihat kekuatan Zhang Yue. Dalam beberapa jam, Zhang Yue telah membawa Suyan melewati misi dunia. Kini mereka telah menghabisi 1000 monster dan telah mengumpulkan banyak koin. Zhang Yue, misi prasyarat telah selesai, jadi kita bisa menantang bos. Suyan, aku tidak mengerti bagaimana orang kuat seperti Kak Zhang Yue mau mengambil misi itu. Zhang Yue, itu karena aku bukan pria biasa. Dalam hati, Zhang Yue menganggap apa yang dia katakan memalukan karena pada kenyataannya dia sangat membutuhkan uang. Suyan sebenarnya terkesan dengan jawaban Zhang Yue. Sebelumnya, jendela sistem muncul yang berisi detail misi dunia pertama. Suyan mengetuk. Lalu diperingatkan bahwa dia telah membuka dunia pertama. Asal mula arena bos mimpi buruk. Itu adalah pintu menuju jurang iblis. Zhang Yue, apakah kamu sudah siap? Mereka berjalan masuk ke dalam pintu dan sekarang mereka berada di arena bos jurang iblis. Mereka memiliki 1 jam untuk pertarungan bos yang berarti mereka harus mengalahkan bos Raja Babi Hutan Liar yang mengamuk dalam 1 jam. Jika mereka gagal atau terbunuh, tantangan akan dianggap gagal. Zhang Yue memberi Suyan beberapa ramuan dan item. Suyan terkejut karena itu adalah gulungan kebangkitan, obat penarikan instan, dan banyak lagi barang habis pakai yang sangat mahal. Zhang Yue dapat dengan mudah membersihkan dunia pertama sendirian, tetapi dia sadar bahwa kematian dapat terjadi kapan saja di dunia lain. Dia mengingatkan Suyan untuk selalu waspada. Zhang Yue bersiap dengan membiarkan kalajengking lapis baja perak melengkapi perlengkapan pertahanan yang mereka dapatkan sebelumnya dan baju besi penjaga pahlawan yang dijatuhkan Liu Yao. Dia memperkirakan kalajengking untuk menahan serangan bos. Sun Yan mendengar sesuatu. Zhang Yue, bosnya sudah tiba. Itu adalah babi hutan liar yang tampak jahat. Raja babi hutan liar yang mengamuk berada di level 10 dengan fisik bos bintang 2. Binatang buas ini adalah penguasa asal mula mimpi buruk. Ia menjaga lorong dunia pertama. Raja babi hutan liar yang mengamuk akan menghancurkan siapapun yang mencoba menerobos asal mula mimpi buruk untuk memasuki dunia kedua. Suyan gemetar ketakutan, tapi dia mencoba menenangkan dirinya. Dia ingat bahwa terakhir kali mereka tidak bisa menang melawan bos ini dengan kelompok yang terdiri dari lusinan orang. Dan sekarang mereka hanya berdua.
Zhang Wei memperhatikan bagaimana Sun Yan mungkin telah mengembangkan rasa takut bawah sadar terhadap Raja Babi Hutan Liar setelah terlalu banyak kegagalan di masa lalu. Zhang Yue bersembunyilah di suatu tempat dan sembuhkan kalajengking lapis baja perak. Sun Yan, lalu apa yang akan Kak Zhang Wei lakukan? Zhang Yue, aku akan mengurus babi itu. Seolah-olah dipicu oleh kata babi. Babi hutan menyerang. Zhang Ye membalas serangannya dengan bola api super. Ruangan itu dipenuhi asap. Babi hutan itu tampak semakin marah. Zhang Wei, kekokohan monster boss bukanlah hal yang bisa dianggap enteng. Monster itu meraung keras. Ia menyerang lagi, tetapi kalajengking memblokirnya. Kakinya menggali tanah menyebabkan beberapa bagiannya hancur. Kemudian, Zhang Yue menggunakan bola api penembakan beruntun. Babi hutan tidak dapat menghindarinya. Tidak peduli seberapa kokohnya, selama kalajengking lapis baja perak dapat menahan serangannya, Zhang Yue memiliki keuntungan. Monster boss menggunakan serangan liar. Serangan itu melemparkan kalajengking lapis baja perak ke belakang. Monster boss itu meraung keras. Zhang Yue tahu bahwa pertarungan ini tidak sesederhana itu. Sekarang monster boss itu mengamuk. Sun Yan Kak Zhang Yue menghindar. Kalajengking lapis baja perak menguatkan dirinya. Tapi Zhang Yue hanya berdiri di sana menunggu kesempatan yang sempurna. Dia melihat monster boss saat menyerangnya. Raja babi hutan liar yang mengamuk hampir mengenai wajah Zhang Wei. Dia menemukan waktu yang tepat. Sudah waktunya untuk Super Ice Peak. Raja babi hutan liar yang mengamuk tertutup es. Sun Yan terkejut dan khawatir karena bos bintang rendah seperti itu memiliki keuletan 50% secara alami sehingga status bekunya tidak akan bertahan terlalu lama. Monster boss meraung Zhang Wei, monster boss itu marah. Zhang Wei berasumsi bahwa itu akan memicu kalajengking lapis baja memblokir jalannya saat menyerang Zhang Wei. Zhang Wei memutuskan untuk menambahkan lebih banyak vitalitas ke kalajengking lapis baja. Sun Yan setuju lalu melakukan apa yang telah mereka rencanakan. Dia menyadari bahwa bahkan dengan vitalitas tambahan kalajengking lapis baja tidak akan mampu bertahan lebih lama lagi. Mereka membutuhkan serangan yang lebih kuat yang dapat memberikan kerusakan yang jauh lebih besar. Zhang Wei ini tidak akan lama. Aku hanya membutuhkanmu untuk mengulur waktu. Dan itu sudah lebih dari cukup. Zhang Wei menggunakan Ice Peak Fire Dance. Raja babi hutan liar yang mengamuk menabrak es besar dan meraung keras. Bahkan jika itu adalah Raja babi hutan liar level 10 bintang 2, ia tidak akan mampu menahan gempuran konstan dari peralatan emas bintang 2 dan kelas mitik. Sebuah bola melayang di udara dan Zhang Yue telah diselimuti cahaya kemasan. Dia menggunakan skill combo bola api ke monster boss. Sun Yan kagum karena dia belum pernah melihat orang lain menggunakan dua skill itu dengan begitu terampil sebelumnya. Monster boss berhenti dan jatuh mati. Jendela notifikasi muncul dan mengucapkan selamat kepada Zhang Wei karena telah mengalahkan bos bintang 2 level 10 Raja Babi Hutan Liar yang mengamuk. Dia telah menerima 100% dari semua hadiah seperti plus 6.000 poin pengalaman dan poin kemampuan 1.000. Dia juga memperoleh plus 12 perak plus 16 LV2 mid skillbook berjudul Berserk mengorbankan 10% pertahanan untuk meningkatkan 5% kekuatan serangan yang berlangsung selama 10 detik. Dia memutuskan untuk menyimpan buku keterampilan itu untuk salah satu hewan peliharaannya. Dia juga menerima mantel kelas sihir Berserker LV10 tipe Gold Rank. Ketika vitalitas pemakainya tidak cukup, itu akan menyerap kerusakan untuk pemakainya. Sun Yan juga menerima pesan ucapan selamat karena mendobrak batasan kelas Kalamitus Major dan memperoleh Kalamitus Body. Sekarang dia berevolusi menjadi kelas Epic. Dia menangis, sekarang dia tidak hanya menyingkirkan dirinya sebagai kelas Kalamitus Major, dia bahkan berhasil berevolusi menjadi kelas inti peringkat Epic. Mereka terkejut ketika layar lain muncul. Sementara itu, di alun-alun berita bahwa mereka telah membunuh bos dunia, Raja Babi Hutan Liar yang mengamuk diumumkan. Orang-orang tidak percaya bahwa Zhang Wei dan Sun hanya membutuhkan waktu setengah hari untuk membersihkan dunia pertama dari The Outer World. Salah satu dari mereka mengenali nama Sun dan ingat bahwa dia adalah Kalamitus Mage tanpa satu ons pun kekuatan serangan. Jadi dia pasti telah dibantu oleh seseorang untuk menyelesaikan misi. Jendela sistem muncul dan mengucapkan selamat kepada Sun Yan dan Zhang Wei karena membersihkan dunia pertama yang disebut asal mula kejahatan. Dunia kedua pengepungan zombie telah diaktifkan. Pemburu diinstruksikan untuk menuju ke dunia kedua. Terowongan merah dan biru muncul. Terowongan merah membawa mereka menuju dunia kedua,
sedangkan terowongan biru membawa mereka kembali ke dunia pertama. Zhang Yue memutuskan bahwa lebih baik mengisi kembali persediaan mereka terlebih dahulu sebelum pergi ke dunia kedua. Tetapi yang menakjubkan, dia berbalik dan berjalan menuju terowongan biru. Sunyan, Kak Zhang Yue mau kemana? Zhang Yue, aku akan menemui saudara perempuanmu untuk mendapatkan uangku. Saat itulah Sunyan menyadari bahwa Zhang Yue adalah pemburu misterius yang mendapatkan first clear untuk ruang bawah tanah tersembunyi yang bernama Zero. Di pusat kota Lin, gedung kantor keluarga Sue, seorang wanita memberitahu Su Jinyan bahwa ada panggilan untuknya. Di telepon, Zhang Yue mengatakan bahwa dia telah menyelesaikan tugasnya. Su Jinyan, aku harus memverifikasi terlebih dahulu, jadi aku akan menghubungimu nanti. Su Jinyan mengejek dan mengeluh dalam hati bahwa itu bahkan belum setengah hari dan Zhang Yue sudah berani mengatakan bahwa dia menyelesaikan misinya. Dia pikir Zhang Yue adalah penipu. Namun, Sun Yan menerobos masuk dan menjelaskan bahwa dia berhasil melakukannya. Su Jinyan, apakah itu benar, Sun Yan? Aku tidak hanya berhasil menerobos Calamitus Body, aku juga memperoleh kelas inti epik yaitu Tabu Mage. Su Jinyan sangat senang. Tidak seorang pun di keluarga Sue pernah memperoleh kelas pemburu yang begitu langka. Dia berasumsi bahwa Sun Yan dibantu oleh beberapa orang untuk menyelesaikan misi dengan cepat, hanya satu orang yang membantuku. Su Jinyan terkejut. Dia segera pergi ke mejanya. Su Jinyan bertanya, apakah orang yang membantumu adalah pemburu bernama Zero Sun Yan? Ya, itu ada di seluruh papan diskusi di internet. Su Jinyan menyeringai pada gagasan bahwa Sun dan Zero berhasil memecahkan rekor yang belum terpecahkan selama ratusan tahun dan akan menjadi salah satu dari sedikit individu pertama yang memasuki dunia kedua. Seketika Su Jinyan mengadakan pertemuan dengan Dewan Direksi untuk membahas perekrutan Zero ke guild mereka yang bernama Mirin. Rencananya adalah merekrut Zero agar bisa membersihkan dunia kedua lebih dulu. Kembali ke daerah kumuh, Zhang Yue diberitahu bahwa rumah sakit telah menerima pembayaran. Mereka bertanya kepadanya bagaimana mereka dapat melayaninya. Jauh di lubuk hati Zhang Yue, muncul sebuah pemikiran tentang bagaimana orang-orang yang memberinya 400.000 yuan cukup baik dalam menepati janji mereka. Mengingat mereka mengiriminya uang segera setelah dia memintanya, Zhang Yue, kalian harus menyembuhkan saudara laki-lakiku. Pihak rumah sakit mengingatkannya bahwa luka saudara laki-lakinya cukup parah, jadi mereka akan membutuhkannya untuk tetap di rumah sakit untuk observasi dan pemulihan. Dan biayanya 40.000 yuan hingga 50.000 yuan per bulan. Mendengar bahwa itu akan menelan biaya yang besar, Zhang Yue menyesal menyetujui untuk bekerja untuk orang kaya sebelumnya. Teleponnya berdering lagi. Dia menjawab dan segera ditawari untuk bergabung dengan Guild Mithril. Su Jian di telepon. Aku wakil Presiden Su Jinyan. Aku jamin perusahaan akan memberimu dana perumahan, asuransi, serta gaji bulanan 30.000 yuan setiap bulan. Kamu juga berhak menerima bonus atas kinerjamu. Tawaran itu datang tepat waktu. Zhang Yue segera menyatakan bahwa dia akan bergabung dengan guild, tetapi dia memiliki satu syarat, kalian tidak boleh mengganggu kehidupan pribadi atau kebebasanku. Itu membuat Sun Yan dan Su Jinyan gugup. Salah satu anggota dewan berpendapat bahwa mereka tidak pernah bisa memberinya kebebasan itu karena dia akan bekerja untuk mereka. Jika semua orang di guild melakukan apa yang ingin mereka lakukan sendiri, maka tidak ada gunanya memiliki guild. Zhang Yue berkata, jika kalian tidak dapat menerima persyaratanku, maka lupakan saja. Lalu dia menutup telepon. Sui Chen, CEO grup keluarga Sue bertanya kepada Su Jinyan, apakah itu pria yang dia maksud. Terlepas dari kondisinya, Su Jinyan menjelaskan bahwa pria itu baru saja menjadi pemburu. Namun, dia hanya menggunakan waktu setengah hari untuk membersihkan bos dunia pertama sambil harus membawa Sun Yan. Belum lagi dia memecahkan rekor 100 tahun yang tidak dapat dipecahkan oleh siapapun. Dia bersikeras untuk mendapatkan bakat langka seperti itu sebelum orang lain mendapatkannya. Seorang anggota dewan hendak berdebat, tetapi Sun Yan menghentikannya. Dia sangat baik dalam apa yang dia lakukan. Su Jinyan menyatakan pendapatnya untuk menyetujui persyaratan Zhang Yue untuk saat ini dan membawanya ke Mitrain Guild untuk penilaian lebih lanjut. Sun Jinyan mendukungnya. Dia juga menggemakan apa yang baru saja dikatakan Su Jinyan bahwa Zhang Yue tidak akan sepenuhnya bebas dan bahwa dia akan tetap bergabung dalam aktivitas guild jika mereka membutuhkannya atau jika ada kegiatan berskala besar. Chen setuju, tetapi menunjukkan bahwa jika Zhang Yue menolak untuk mendengarkan mereka,
maka dia harus membuat keputusan sendiri. Sementara itu, Zhang Yue menatap ponselnya sambil berpikir tentang guild peringkat kelima Kerajaan Naga, Provinsi Jining. Meskipun 2 peringkat lebih rendah dari Supreme Guild, itu masih terlihat cukup bagus. Ditambah lagi dengan gaji dan komisi bulanannya, Zhang Yue menghitung bahwa dia akan memiliki lebih dari cukup untuk setiap biaya rumah sakit bulanan. Teleponnya kemudian berdering lagi. Ketika dia menjawab panggilan, dia diberitahu bahwa mereka bersedia menerima persyaratannya. Perwakilan Guild, kapan kamu akan dapat melapor untuk bekerja di perusahaan kami? Zhang Yue menjawab, aku akan bekerja dari rumah, bukan dari kantor. Karena kantor dan rumahku berada di kota Linhai, titik ikatanku saat masuk tidak akan terpengaruh. Su Jinyan terkejut. Zhang Yue, apakah itu mungkin? Jika tidak, kita bisa melupakan kesepakatan ini. Itu mendorong Su Jinyan untuk menyetujui Zhang Yue bekerja dari rumah. Dalam pikiran Zhang Yue, dia berpikir bahwa Guildmaster itu ramah dan mudah diajak bicara. Dengan masalah keuangannya yang sudah beres, dia dapat sepenuhnya fokus untuk membersihkan dunia alternatif. Beberapa saat kemudian, dia diminta untuk memilih dunia yang ingin dia masuki. Biru menunjukkan dunia pertama, asal mula mimpi buruk, dan tab merah menunjukkan dunia kedua. Pengepungan zombie. Tentu saja MC kita yang percaya diri dan overpower memilih untuk memasuki dunia kedua. Dia memasuki portal dan mencapai sisi lain. Jendela sistem muncul dan menyambutnya. Dia membaca layar, itu adalah deskripsi dari dunia kedua. Dunia itu akan menghadapi malapetaka besar. Dengan mendekatnya kiamat, manusia yang telah terpapar kegelapan yang menyelimuti kota secara bertahap mengalami berbagai mutasi. Zombie akan mengepung kota dan sebagai satu-satunya yang selamat dari kota Nothing, mereka diminta untuk bekerja sama dengan semua orang untuk melindungi kota Nothing. Jika tidak, ketika zombie menerobos kota, tidak akan ada tempat untuk lari. Minimal level yang dibutuhkan untuk memasuki alam rahasia adalah level 15, jadi untuk Zhang Yue perlu menaikkan level lagi. Dan untuk kuis yang kedua Zhang Yue hanya bisa menunggunya. Di saat yang sama, seorang pria berteriak jika gelombang selanjutnya akan datang. Zhang Yue meliriknya, dia merupakan Kapten Norris. Suasana di sana sangat menegangkan, Kapten Norris memerintahkan semua orang untuk mengumpulkan material untuk membuat senjata. Sementara Zhang Yue yang sedang melihat sekitar, dia dihampiri Kapten Norris memerintahkannya untuk mengumpulkan material juga. Ada total 10 kues yang ada di Nordin, dan kues ini lumayan susah dan memakan waktu. Di saat itu jendela sistem memberitahukan kues material. Kuis itu memerintahkan player untuk mengisi stok senjata yang ada di Nordin. Pergi ke selatan dari Nordin dan pergi ke tempat militer yang dikuasai zombie, dapatkan material dan bunuh mereka. Melihat kues itu, Zhang Yue tersenyum dan akan menerima kuesnya, karena kues ini merupakan kues yang banyak mendapatkan hadiah. Sin berpindah ke pinggiran militer gudang Nordin. Suasana di sana sangat mencekam. Gudang di sana dikelilingi api di mana-mana, dan banyak sekali zombie mengelilingi gudang. Di dekat pangkalan gudang militer, Zhang Yue dengan santai mendekati gudang bersama Iron Scorpion. Dia langsung menyerang para zombie menggunakan bola api supernya yang langsung membakar dan membunuh mereka. Melihat manusia yang membuat keributan, para zombie langsung berlarian ke arah Zhang Yue. Satu zombie telah berada di dekat Zhang Yue untuk menyerangnya, tapi dengan mudah Iron Scorpion menumbangkan zombie itu dengan cakarnya. Melihat para zombie yang berdatangan, Zhang Yue mengeluarkan tongkat esnya. Dia dengan tersenyum mengatakan, ayo kita lihat seberapa lama kalian akan bertahan.